Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah. Di pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta beserta segala isinya, yang terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita. Semoga kita semua bukan hanya dapat menerima pemberian Allah dengan ikhlas dan ridha, tapi kita manfaatkan segala anugerah ini dalam jalan ketaatan kepada Allah, sehingga kita masuk dalam kelompok orang-orang yang bersyukur. Salam berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita tentunya kita semua tergolong pengikut baginda yang bisa mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, kita masih berada di bulan Agustus, masih juga tentunya dalam momen mengenang dan mensyukuri nikmat kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia. Tentunya nikmat kemerdekaan ini merupakan salah satu nikmat yang tak terbilang nilainya. Kenapa? Karena merdeka adalah salah satu wujud bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan kualitas. Apalah nilainya hidup dengan kehinaan? Apalah nilainya kalau kita hidup tapi kita bisa dikatakan terenggut kebebasan? Karenanya apa yang menjadi slogan pemicu semangat para pejuang kemerdekaan dulu, mereka menantikan dua kebaikan: ish kariman aw mut syahidan. Hiduplah kau sebagai pribadi yang mulia, atau matilah kau sebagai seorang yang mendapatkan gelar syahid. Inilah dua kebaikan. Apalah nilai keberadaan kita di dunia kalau kita tidak mulia? Dan apalah nilainya kalau kita hidup sengsara? Lebih baik seorang itu bahkan menjemput kematian lewat jalur yang begitu istimewa. Itulah jalurnya para syuhada. Jamaah rahimakumullah, mungkin selama ini kalau cerita kemerdekaan, cerita apa tanggung jawab kita sering sekali kadang-kadang lupa kemerdekaan itu diraih karena nilai yang diusungnya, karena nilai yang diperjuangkannya. Pernah seorang pemikir asal Aljazair hidup dan banyak karyanya sekitar tahun 70-an, namanya Malik bin Nabi. Beliau ditanya, kenapa di abad ke-20, abad ke-19, abad ke-18 banyak sekali negara-negara di dunia yang mayoritas penduduknya muslim justru jatuh di bawah penjajahan? Itu pertanyaan diajukan kepada Malik bin Nabi. Yang paling menarik jawaban beliau, karena di Asia Tenggara saja ada negara namanya Thailand. Ini nggak pernah terjajah.
Padahal kita tahu penduduknya Buddha. Kenapa kebanyakan umat Islam di abad 18, 19 dan awal abad 20 masuk dalam kategori negeri-negeri yang terjajah, sedangkan sebagian dari negara-negara yang bahkan notabene bukan muslim tak masuk dalam negara yang terjajah? Jawaban Malik bin Nabi ketika itu simple namun cukup dalam. Beliau katakan, kebanyakan negara-negara yang terjajah karena rakyat dan bangsanya memiliki sifat sebagai bangsa yang mau dijajah. Kenapa terjajah? Ya karena sifat dan nilai yang ada pada kita, yang kita usung, itu justru sifat yang membuat kita rentan untuk terjajah kembali. Nah, di sini tentunya penting bagi kita untuk tahu apa saja sifat-sifat yang dulu menghantarkan Indonesia bisa merdeka, yang kalau kita tak jaga sifat-sifat ini, bukan tak mungkin sebagian dari kita juga sudah lihat kondisi real dewasa ini 7-9 tahun merdeka, namun terkesan dalam beberapa aspek kehidupan kita seperti mundur di era sebelum penjajah. Nah, jamaah rahimakumullah, ada beberapa nilai yang kalau kita perhatikan itulah nilai penggerak yang dengannya ikhtiar umat Islam sebagai kelompok mayoritas negeri ini waktu itu bisa menjemput nikmat kemerdekaan. Apa itu? Yang pertama, tentunya sesuai dengan warna bendera kita, warna merah, yang mensimbolkan keberanian. Jadi apa nilai-nilai yang diusung oleh para pejuang dulu? Kenapa bisa menjemput nikmat kemerdekaan? Karena ada nilai keberanian. Para hadirin rahimakumullah, sifat berani kalau dalam timbangan Islam itu sifat pertengahan. Sifat pertengahan di antara dua sifat yang ekstrim. Satu sisi, sifat berani itu posisinya di mana? Antara sifat penakut dengan sifat nekat. Nekat berani enggak? Ada unsur keberanian. Tapi kalau berani tanpa perhitungan, namanya nekat. Nekat sifat yang positif atau negatif? Lebih identik kepada sifat yang negatif. Kadang-kadang supporter bola, udah kita dukung sampai sana, naik aja. Tetapi nggak ada perhitungan di sana nanti tidur di mana, bisa nanti makan di mana, nggak ada perhitungan. Ya sudahlah, nekat aja kita pergi. Satu sisi sifat berani ini punya keteririsan dengan sifat nekat, tapi ada perbedaan. Di sisi lain, sifat berani tentunya nggak sama dengan sifat penakut. Kalau sifat takut kita anggap itu ekstrim ke kiri, sifat nekat itu ekstrim ke kanan. Terlalu berani akhirnya nekat, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, apakah agama Islam mengajarkan kita untuk nekat? Enggak. Justru agama Islam menganjurkan kita untuk memiliki sifat berani. Tapi berani dalam pengertian memiliki kepercayaan diri dengan perhitungan yang jelas. Itu namanya berani. Di saat mau perang Badar, coba bayangkan Bapak Ibu, 314 orang pasukan muslim harus lawan 1000-an lebih pasukan kafir. Kalau itu nekat, pergi aja tanpa perhitungan. Tapi Rasulullah pergi duluan ke medan Badar, dia ingin manfaatkan Nabi sampai ke sana sebelum musuh sampai. Apa yang dibuat Nabi? Dipilihlah markas umat Islam di tempat yang ada mata airnya. Dikuasai yang ada mata air,
itu tempat umat Islam. Jangan sampai musuh tuan cop tempat itu. Dipilih lagi, ya. Banyak faktor-faktor yang kemudian secara perhitungan yang cermat itu menjadi bagian dari senjata yang menguntungkan umat Islam. Jadi kalau kita lihat dulu para pejuang kemerdekaan, kenapa milih perangnya perang gerilya? Itu tanda keberanian, bukan tanda kenekatan. Kalau masuk hutan, kita lebih kuasai hutan daripada mereka. Kalau perbandingan senjata, masa bambu runcing lawan senapan? Ini jauh sekali. Tapi bukan sekedar berani identik tanpa perhitungan, kepercayaan diri, keberanian, inilah yang kemudian diikuti dengan kecermatan membaca tanda-tanda. Nah, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang pemberani. Ya. Kalau kita mau pertahankan nilai-nilai kemerdekaan, harus berani. Makanya dalam agama, coba bayangkan Bapak Ibu, di mana letak keberanian itu ditempatkan. Tanggung jawab sosial sesama umat Islam ada pada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah mekanisme yang diatur agama, melatih keberanian. Melatih keberanian. Coba bayangkan, ngajak orang berbuat baik perlu keberanian enggak? Perlu. Nampak ada kawan tak sholat, ngajak dia sholat itu perlu keberanian. Kalau orang tak berani dan tak yakin dengan apa yang diajaknya, niscaya nyalinya penciut. Tapi kalau kita yakin, yang kusuruh ini kan betul, yang kuajak ini kan baik, kepercayaan diri, keyakinan terhadap apa yang kita pegang teguh, itulah yang melahirkan keberanian. Makanya jamaah rahimakumullah, apa umumnya yang membuat orang itu berani? Pertama, orang berani karena berkuasa. Dia punya atribut. Yang kedua, orang berani karena dia meyakini dia di atas kebenaran. Walaupun tak punya kekuasaan, tapi kalau orang yakin dia itu benar, maka yakin pada kebenaran, itulah yang melahirkan keberanian. Kita lihat Rasulullah mengatakan, siapa syahid yang paling tinggi? Syahid yang paling tinggi Hamzah. Dan seseorang yang mendatangi penguasa yang zalim, kemudian dia nasihati, penguasa itu tak terima, lantas dia pun terbunuh. Dianggap itu sebagai penghulu para syuhada. Ini kan nilai-nilai keberanian. Nah, jadi tiap tahun kita mengibarkan bendera merah putih. Ini bukan sekadar ingat menang, tapi ada simbol keberanian. Ini adalah bangsa yang berani. Ini adalah umat yang berani. Keberanian yang dicontohkan dan diteladankan oleh para anbiya, para syuhada, para pejuang. Ya, makanya pertama kebanggaan atas kemerdekaan Indonesia apa? Indonesia negara pertama yang memproklamirkan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang kedua, Indonesia negara pertama yang merdeka bukan karena hadiah, tapi karena perjuangan. Nah, ini kembali simbol warna merah. Jadi merdeka simbolnya berani. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa nilai yang penting dijaga sebagai sebuah bangsa? Itulah nilai putih. Putih itu lambang bersih, lambang suci. Kalau kita lihat dari sisi terminologi agama, selalu warna putih diidentikan dengan bersihnya hati, sucinya jiwa. Dalam Al-Quran Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanti pada saat hari kiamat datang, manusia-manusia dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar.
tidak bermanfaat apapun di momen itu. Tidak uang, tidak rekening yang banyak, tidak deposito berjangka yang tinggi bunganya. La yanfa'u malun wala banun. Sebagaimana tak bermanfaat juga anak yang banyak. Anak yang banyak pun tidak akan terlalu bermanfaat nanti pada saat dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Tapi apa yang paling penting? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah, siap dikumpulkan di padang mahsyar, dia kembali membawa hati yang bersih, hati yang suci. Jadi bangsa yang merdeka, bangsa yang hatinya bersih dan suci, jiwanya itu suci. Bapak Ibu, tahukah kita kebanyakan dari penyakit-penyakit fisik berasal dari pikiran, dan pikiran yang buruk sumbernya dari hati yang kotor. Tahukah kita banyak sekali penyakit-penyakit sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita walaupun kita sudah merdeka. Kalau dikaji kembali, kenapa? Berangkat dari kotornya hati, tidak sucinya jiwa. Dendam. Ya, kadang-kadang dendam ini bukan hanya dendam ekonomi, dendam sosial, dendam politik pun ada. Ya. Dendam. Belum lagi kita melihat, ya, iri, dengki. Ini semua awal muasal dari, bisa kita katakan, hampir semua dosa yang ada di muka bumi yang dibuat manusia, sumber utamanya berangkat dari hati yang kotor. Nah, makanya tidak berlebihan kalau dikatakan siapa manusia yang paling merdeka. Manusia yang paling merdeka adalah yang hatinya dan jiwanya paling bersih. Itu paling merdeka. Tapi kalau hatinya kotor, banyak dendam-dendam masa lalu, ini gak merdeka dia. Kenapa? Ketika berpikir pun dia bukan disetir orang, tapi disetir oleh kepentingan dan nafsu pribadinya. Aku tak suka sama si A, gimana harus aku cegat dia? Aku tak suka sama kelompok ini, bagaimana kelompok ini harus habis? Jemaah rahimakumullah. Jadi kesucian itu nilai kemerdekaan. Hati yang bersih, jiwa yang bersih, itulah jiwa orang-orang yang betul-betul memperhambakan dirinya kepada Allah. Maka di sini semakin kita bertakwa, semakin kita tapaki puncak kemerdekaan. Semakin kita dikendalikan oleh nafsu, kepentingan, disetir kanan dan kiri, semakin kita pula tidak menjadi pribadi dan manusia yang benar-benar merdeka. Begitulah dia. Nah, jamaah rahimakumullah, ada nilai ketiga. Nilai ketiga. Kenapa kita bisa menang, bisa merdeka? Tadi ini kan baru cerita dua warna saja, merah putih. Ya. Tapi di antara sifat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala hantarkan lewat rahmatnya kemerdekaan kepada kita, apa? Bangsa pemenang adalah bangsa yang dermawan, bangsa yang pemurah. Jadi nilai yang membuat bangsa ini merdeka apa? Karena kita ini adalah bangsa pemurah. Bahkan walaupun kita melihat data di dunia, negara dengan angka filantropi tertinggi itu di Indonesia. Terlepas dengan kondisi dan krisis yang mungkin kita hadapi, tapi angka dana sosial itu cukup tinggi di negeri kita. Saya tak tahu apa dihitung juga bansos di situ atau enggak. Ya. Tapi yang jelas ini angka filantropi yang paling tinggi di dunia, nomor 1 Indonesia. Nah, dari mana kita katakan kedermawanan dan kemurahhatian itu nilai penting dalam mencapai kemerdekaan? Bapak Ibu,
Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada 4 tingkatan kedermawanan dan kemurahan. Jadi tinggal kita nanti simak, kita ini di level keberapa? Level pertamakah, keduakah, ketigakah, atau kita sampai pada level yang keempat? Tapi bisa saya katakan, kenapa bangsa ini bisa merdeka? Karena ketika itu banyak dari pejuang-pejuang kita justru kemurah perhatiannya sampai pada level yang keempat. Yang pertama apa? Kedermawanan yang disebut dengan istilah sakha. Dalam Quran digunakan kata sakha. Sakha ini artinya apa? Memberi ketika diminta. Kita sedang jalan, tiba-tiba ada orang, tolonglah Pak, udah 2 hari tak makan. Kita kasih ketika kita diminta. Ini namanya sakha. Dermawan. Tapi levelnya masih level nomor 1, paling rendah. Di atas sakha, Bapak Ibu, ada yang namanya jud. Jud ini apa? Memberikan sesuatu kepada orang, baik diminta ataupun tak diminta. Nampak ini? Nampaknya kawan ini susah deh. Gak diminta pun tetap dikasih. Ini level kedua dari kemurah hatian, kedermawanan. Jadi kalau cuma ngasih ketika diminta, itu belum dianggap level kedermawanan yang tinggi. Tapi ada lagi level ketiga, Bapak Ibu. Namanya karam. Karam ini memberi tanpa diminta, bahkan memberi itu dengan lebih. Makanya orang Arab ini kalau dah bulan Ramadan, ini kadang-kadang memberi dengan lebih. Udah dikasih pun kemarin dikasih lagi, ya kan? Bahkan dikasih pun gak sedikit, lebih. Ini puncak ketiga dari keramah tamahan atau kedermawanan. Tapi kalau kita lihat poin 1, 2, 3, ini semuanya kedermawanan hanya berlaku bagi orang yang punya modal, yang punya duit. Kalau nggak punya duit, gimana bisa sampai 1, 2, 3? Tapi yang paling menarik, puncak kedermawanan itu justru terbuka bukan hanya bagi mereka yang punya duit, tapi bagi yang tak punya duit pun. Apa puncak kedermawanan? Dalam bahasa Al-Quran Allah namakan Isar. Isar artinya apa? Mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Mendahulukan orang lain yang lebih susah dibanding diri sendiri. Itulah puncak kedermawanan. Bapak Ibu, kenapa saya katakan kita merdeka dengan mengusung nilai-nilai kedermawanan? Kalau para pejuang dulu berpikirnya pragmatis, nanti aku mati perang ini, aku pun tak menikmati kemerdekaan. Ya udahlah, ngapainlah perang? Kalau masing-masing orang hanya nanya, apa yang ku dapat nanti? Seperti kebanyakan orang zaman sekarang berpikir pragmatis begitu. Kalau buat sesuatu, berapa bagianku duluan? Belum lagi dibuat, tapi dia minta bagiannya duluan. Nah, kadang-kadang kita terhenyum. Begitu lihat siap upacara bendera, ada baris berbaris itu. Di situ legiun veteran. Artinya apa? Negara ngakui orang ini ikut perang dulu. Ikut perang dulu merebut kemerdekaan. Mungkin ketika berjuang pun dia rela, kalaupun aku mati, ya nggak apa-apa, yang penting negeriku dan keturunanku merdeka. Tapi betapa kadang-kadang hati ini menjadi miris ketika melihat, ya begitu siap, ya duduk pun mereka kurang dimuliakan, makan nasi bungkus di siap dengan begitu iba.
Padahal mereka inilah, kalau tanpa perjuangan mereka yang masih hidup itu, mungkin kita pun belum tentu sudah merdeka. Nah, jadi nilai keberanian penting, nilai kesucian penting, tapi jangan lupa ada nilai kedermawanan. Siapa manusia yang paling dermawan? Rela dia korbankan nyawanya. Yang penting keturunanku setelahku bisa hidup merdeka. Pertanyaannya, apakah kita yang dikatakan saat ini sudah bangsa merdeka masih memiliki nilai-nilai kedermawanan? Atau justru nilai-nilai ini semakin terkikis? Kenapa? Tak jarang zaman sekarang prinsip orang pun persetan orang lain. Yang penting aku, keluargaku, kelompokku senang. Alhamdulillah. Jadi 79 tahun merdeka, kalau kita kehilangan nilai-nilai yang melandasi perjuangan dulu, nilai keramah tamahan, nilai kedermawanan, coba bayangkan baju orang dulu mungkin di lemarinya itu cuma 1-2 setel aja, ya. Kalau dicuci kita pakai baju lah dia. Begitulah keterbatasan yang ada. Tapi dengan segala keterbatasan yang ada itu, ternyata mereka sampai pada level kedermawanan tertinggi. Bukan sekedar beri kalau dikasih, kalau diminta. Bukan hanya sekedar memberi, diminta ataupun tak diminta. Bukan hanya memberi berlebih kepada semua, tapi siap walaupun mereka ada kebutuhan, walaupun mereka cinta pada nyawanya, cinta pada keluarganya, rela dia. Apa yang paling berharga? Nyawa, harta, apa yang tak dikorbankannya demi kita, generasi-generasi penerusnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini salah satu nilai penting. Karenanya mengisi kemerdekaan ya harus tetap dengan memperkokoh nilai-nilai ini dalam keseharian kita. Gimana kita jaga keberanian? Ya, kalau kita lihat bagaimana kemarin ini hampir terjadi peristiwa pembegalan hasil putus MK. Ya. Tapi ketika di demo ada keberanian di situ, disuarakan apa yang diyakini sebagai satu hal yang benar. Akhirnya apa? Oh, dibatalkan. Tapi kalau bisa bayangkan, kalau habislah nilai berani, nggak ada yang demo. Mungkin jam 12 malam diumumkan, udah siap, udah kami ketok palu. Bapak Ibu. Jadi berani lahir dari kesucian, kesucian juga melahirkan nilai-nilai kedermawanan. Jamaah rahimakumullah, bagian terakhir, salah satu nilai penting yang merupakan bagian dari identitas masyarakat Indonesia adalah nilai kesetiakawanan dan semangat tolong menolong atau yang kita sebut gotong royong. Dalam Islam, semangat tolong menolong ini justru bagian dari ayat yang disandingkan dengan ayat yang diyakini oleh sebagian ulama ayat terakhir dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Disebutkan setelahnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kenapalah bisa merdeka? Karena ada saling tolong-menolong. Bukan tak kuat perjuangan kedaerahan. Di Aceh ada pejuangnya, di Sumatera Timur ada pejuangnya, di Sumatera Barat ada pejuangnya, hampir di Jawa, hampir setiap daerah ada pejuangnya. Tapi kenapa? Karena berjuangnya masih secara kedaerahan, belum ada tolong menolong, akhirnya belum sampai pada tujuan yang itu. Tapi ketika kita melihat kondisi kemudian, ya, bahkan lahirlah Sumpah Pemuda, berbagai suku bangsa, berbagai bahkan bahasa, berbagai agama pun, tapi sepakat kita ini dah Indonesia, berjuang untuk tujuan yang sama. Ada ta'awun di situ.
Maka yang terjadi apa? Kalau kita lihat pada tokoh-tokoh perjuangan nasional itu sangat beragam. Ada dari suku ini, dari suku ini, suku ini. Enggak didominasi satu suku lebih dominan daripada yang lain. Tidak. Kenapa? Ada ta'awun. Nah, setelah merdeka, untuk mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan pesan ayat, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jamaah rahimakumullah. Makanya istilah jemaah dalam Islam itu selalu diidentikan dengan yang baik-baik. Salat berjemaah. Tapi di era kemunduran orang Islam, ini kata jemaah pula disematkan pada yang buruk-buruk. Bukan soal berjemaah lagi, korupsi pun ada yang berjemaah. Ya, korupsi pun jadi berjemaah. Nauzubillah. Padahal Allah katakan apa? Kalau mau tolong menolong, bidangnya apa? Kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan ditafsirkan oleh para ulama, segala aspek duniawi yang membawa kebermanfaatan bersama. Bahkan silahkan kerjasama lintas agama, kerjasama lintas suku, kerjasama lintas negara, selama untuk kebaikan boleh. Wat taqwa, takwa ini artinya segala bidang-bidang yang membawa kebaikan untuk urusan akhirat. Jadi kalau untuk mencegah kemiskinan perlu kerjasama, kolaborasi kata orang zaman sekarang. Itu ta'awun. Kolaborasi bukan hanya untuk urusan dunia, tapi kolaborasi juga untuk urusan akhirat. Tapi Allah ingatkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan pula udah merdeka kalian justru kerjasama dalam berbuat dosa dan kemaksiatan dan permusuhan. Jadi jemaah rahimakumullah, kadang-kadang kita ini perlu banyak belajar juga dari orang yang mengusung yang jahat, cepat kali berkoalisinya. Kadang-kadang dibuatlah party atau acara apa, langsung datang sponsor, yang minuman keras, yang jualan kondom, mohon maaf, yang jualan ini, jualan itu, cepat. Tapi begitu untuk buat acara maulid, sponsornya mana? Kadang-kadang hampir tak ada. Aduh, pikir-pikir dulu sponsor. Padahal dalam konteks-konteks yang membawa pada kebaikan, ini harusnya kita punya semangat kolaborasi dan tolong menolong. Kalau sempat sekelompok orang berjuang, sedangkan sekelompok yang lain berkhianat, kira-kira dapat nggak kemerdekaan? Ya nggak dapat. Ibarat sebagian dari kita nyusun bata untuk menyiapkan bangunan, sedangkan sebagian yang lain ngancurin bata dari sisi yang berbeda. Kapan selesai bangunannya? Nah, ta'awun ini nilai kemerdekaan. Semakin kita matang sebagai bangsa yang merdeka, semakin ringan kita mudah berkolaborasi untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan akhirat. Bukan bekerja sama untuk berbuat dosa di dunia, apalagi untuk mempertajam perselisihan, permusuhan, dendam antar sama kita. Jamaah rahimakumullah. Ini bagian dari renungan kita 79 tahun. Saya sudah katakan, umur negara itu nggak sama dengan umur manusia, Bapak Ibu. Kalau umur manusia 60 tahun pun udah pensiun dia. Ya, udah dianggap tua, apalagi 79, ini udah lansia ini. Kalau manusia. Tapi umur negara, umur organisasi, umur peradaban jauh lebih panjang daripada umur manusia. Pernah eksis di muka bumi negara umurnya itu sampai 700 tahun. Siapa? Itulah Ottoman. Turki Utsmani. Dari lahir masa Turki Saljuk sampai Ottoman itu hampir 700 tahun umurnya. Amerika saja sebagai negara adidaya dunia umurnya udah ratusan tahun. 79 itu masih sedikit. Tapi tak bisa juga dibilang masih muda juga. Enggak. Seharusnya udah banyak kali lah pengalaman.
Maka dari itu, ya, kalau ada orang yang terus menggaungkan pesimisme, kalau kita beriman, haruslah tetap kita optimis. Optimis. Tapi optimis yang dibarengi dengan usaha. Kalau tak bisa buat yang banyak-banyak, minimal buat di tengah keluarga kita. Minimal buat di tempat kita bekerja. 4 nilai tadi. Nilai berani, nilai suci, nilai kedermawanan, nilai kerjasama. Kalau ini aja kita buat, wah, insya Allah pasti akan jadi faktor yang luar biasa membuat keluarga kita, perusahaan kita, atau organisasi dan komunitas di mana kita berada bisa betul-betul melejit dan menggapai makna hakiki dari kemerdekaan itu sendiri. Demikian sebagai pengantar dari saya kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebelum saya tutup dengan doa, kita buka diskusi dan tanya jawab. Yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan. Bapak Ibu, hadirin yang hadir dalam kajian ini, yang ingin bertanya, kiranya dapat memberikan pertanyaannya. Kami minta saya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kepada bapak-bapak yang berada di belakang, ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu kita masih tersisa. Ya. Senyum-senyum Poji itu mungkin mau dia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya masalah ketermawanan dan sebagainya kepada kemerdekaan. Jadi yang paling penting tadi kan besar ya, mendahulukan kepentingan golongan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, kalau kita melihat fenomena saat ini terjadi, harusnya petinggi-petinggi negara itu menjadi contoh bagi rakyatnya dalam melindungi kemerdekaan sudah ada. Kalau kita lihat yang terjadi saat ini, malah sepertinya dipertontonkan secara masif, secara vulgar. Itu pejabat-pejabat tinggi negara ini malah lebih mementingkan kepentingannya. Ya. Kalau kita lihat secara sekilas, kita tidak tahu juga bagaimana apakah itu sikap politis segala macam. Tapi kalau kita lihat biasa yang kayak awam melihat, sepertinya semacamnya pejabat ini bisa menjadi contoh lagi. Malah sifat bisa dari itu tidak lagi dicontohkan oleh pejabat kita di negara ini. Nah, bagaimana apa yang sudah hilang dari pejabat-pejabat kita ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ketika diutus kepada umat manusia, tugas Nabi itu bukan hanya nyampaikan ayat, tapi yang lebih berat daripada sekedar nyampaikan ayat, Nabi harus jadi orang pertama yang mencontohkan bagaimana ayat itu diimplementasikan. Makanya Nabi, satu sisi beliau adalah mubaligh yang menyampaikan, tapi Nabi di sisi lain adalah uswatun hasanah. Nah, sepeninggal Nabi, antara dua hal ini yang menjadi tanggung jawab Nabi, ini seperti terjadi dikotomi. Orang yang nyampaikan boleh jadi dia tak contohkan. Orang yang nyontohkan di sisi lain dia pun tak nyampaikan. Nah, jadi ini sebenarnya dilema dan problem yang bukan hanya di negeri kita. Kita lihat realitanya, ya, sebelum demo di Indonesia itu sampai Presiden Bangladesh Sheikh Hasina diturunkan rame-rame. Padahal Bangladesh itu ketika pisah pertama
dari India, Bangladesh itu bagian dari Pakistan. Pakistan itu ada Pakistan Timur, ada Pakistan Barat. Pakistan Barat itu Pakistan sekarang, Pakistan Timur itu Bangladesh. Jadi lahirnya pun sebenarnya mau untuk Islam, tapi ujungnya apa? Kita lihat setelah merdeka pisah dari Pakistan pun, justru ya jauh nilai-nilai tadi nggak dicontohkan oleh pemimpin. Apa yang hilang? Nah, di sini juga salah satu poin. Kita ini kan mengklaim sebagai negara demokrasi. Artinya siapa yang duduk di tampuk kepemimpinan itu kan nggak lepas juga kita juga yang milih pertama. Nah, kalau kita mau jujur, ini juga kita punya andil. Kenapa kualitas dari orang-orang yang kemudian ada di atas nampak kurang menunjukkan ihsan? Mungkin juga waktu kita nyoblos kita tengok mana yang banyak kasih duit. Tak kita lihat ini contoh yang baik enggak untuk anakku. Ini contoh baik enggak untuk generasi penerus. Jadi justru contoh dan integritas itu mungkin pertimbangan ke-100, bukan pertimbangan 1, 2, 3 dalam memilih. Sehingga ya wajar, karena acuan dia dipilih karena berapa bisa kasih duit dari awal, ya memang nggak akan mencontohkan dia demikian. Maka dari itu disinilah hal yang paling dasar kita tengok aja lah. Kalau kita punya anak perempuan, datang 2 orang melamar anak perempuan kita, satu naik Mercy, satu lagi naik beca. Tapi yang naik Mercy ini agamanya nggak betul, akhlaknya nggak betul. Tahu kita main di sini, main di sana. Yang satu yang naik beca ini bagus, rajin ke masjid, ikut pengajian, ya, jujur, integritas. Kalau kita buat survei, berapa yang milih calon mantu yang naik Mercy, berapa yang milih calon mantu naik beca? Saya yakin mayoritas pilih yang naik Mercy itu. Walaupun tahu dia buruknya, walaupun dia tahu bobroknya. Nah, ini awal muasal. Ketika kita sudah salah mindset dalam menilai orang, akhirnya apa? Bukan underestimate. Memang udah dari awal kita nggak bayangkan dia ini akan bagus, karena dia pun naik karena mungkin duit, karena politik uang dan lain sebagainya. Jadi ini gimana mau merubah? Ya dari diri kita masing-masing. Dari diri kita masing-masing. Kita perbaiki dulu bagaimana standar kita dalam memilih. Nah, selama belum mengacu kepada 4 nilai tadi, yang berani, yang suci hatinya, yang dermawan dia, yang kemudian bisa bekerja sama. Nah, ini tentunya belum akan banyak berubah juga. Ini bagian dari ya bisa kita katakan sistem yang telah terbangun secara nggak langsung. Bagaimana kita sebagai manusia punya standar dalam menentukan pilihan dan opsi yang kita punya. Sehingga demikian tanggapan saya. Iya. Berapa usia itu nanti? Baik jemaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita di pagi hari ini. Mari sama kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'al baladana Indonesia baladan aminan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla fasahhil jami'a umurina wa umura syarikatina perumda tirtanadi madamatis samawati wal ardi innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma waffiq wulata umurina min hay'at tanzim wal idara ila ma tuhibbuhu wa tarda. Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.